Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Sabrila. Ini saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi makro, yaitu tentang perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2022. Kondisi perekonomian pada tahun 2022, Amerika Serikat menghadapi kondisi makroekonomi yang mencerminkan pemulihan yang solid dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun ada beberapa tantangan yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi bisnis membaik, dan kontribusi positif dari ekspor. Indikator paling penting termasuk pengeluaran konsumen penduduk Amerika, permintaan perumahan, pengeluaran investasi, pasar tenaga kerja, inflasi, perdagangan luar negeri, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi di negara Amerika Serikat menjadi sorotan utama pada tahun 2022. Tingkat inflasi meningkat secara signifikan, mencapai level yang tidak terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama disebabkan oleh kenaikan harga energi, bahan mentah, serta tekanan dari rantai pasokan global yang terganggu. Di sini ada gambaran kurs di negara Amerika Serikat pada tahun 2022. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terupdate 8 Desember 2022. Selanjutnya ada kurs. Pada tahun 2022, nilai tukar dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi signifikan terhadap rupiah Indonesia. Nilai tukar tertinggi terjadi pada 3 November 2022 dengan 1 USD setara dengan Rp15.790. Sementara nilai terendah tercatat pada 9 Maret 2022 sebesar Rp14.258 per USD sepanjang tahun. USD mengalami peningkatan sekitar 8,76% terhadap rupiah. PDB. Kondisi ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 2022 sangat kontroversial. Setelah pertumbuhan PDB pada kuartal keempat tahun 2021 sebesar 6,9%. Pada kuartal pertama tahun 2022, PDB secara tak terduga turun sebesar 1,4%. Namun, sebagian besar indikator ekonomi makro cukup memuaskan, khususnya pengangguran turun ke tingkat kesempatan kerja penuh, mencapai 3,6%. Secara bertahap, aktivitas ekonomi penduduk yang berbadan sehat mulai tumbuh, keuntungan perusahaan meningkat. Jadi pada kuartal ketiga tahun 2021, keuntungannya 21% lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi. Keuntungan yang meningkat mendorong investasi bisnis. Mereka beralih dari konstruksi ke perangkat keras seperti teknologi informasi dan perangkat lunak. Pandemi mendorong adopsi aktif teknologi baru dan akibatnya mendorong pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang mencapai 2% pada tahun 2021, 1 poin persentase di atas angka perkiraan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran Amerika Serikat menunjukkan beberapa angka kunci yang mencerminkan kondisi ekonomi negara tersebut. Transaksi berjalan mengalami defisit dengan angka defisit mencapai sekitar 943,8 miliar. Di sisi perdagangan, Amerika Serikat mencatat total impor sebesar 19,939,8 juta pada Desember 2022. Secara keseluruhan, neraca pembayaran mencangkup berbagai komponen seperti neraca perdagangan, barang dan jasa, pendapatan primer dan sekunder, serta arus modal dan finansial. Angka-angka ini penting untuk memahami posisi ekonomi Amerika Serikat dalam perdagangan global dan aliran keuangan internasional. Selanjutnya masuk dalam neraca perdagangan di Amerika Serikat. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Amerika Serikat menunjukkan defisit yang meningkat. Defisit total barang dan jasa mencapai rekor tertinggi sebesar 948,1 miliar, naik dari 845 miliar pada tahun 2021. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh inflasi yang meningkatkan harga dan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang kuat, membuat ekspor Amerika Serikat lebih mahal bagi mitra dagangnya. Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan signifikan dalam ekspor energi seperti minyak mentah dan produk minyak bumi yang melonjak masing-masing sebesar 68,6% dan 55,7%. Meskipun demikian, defisit perdagangan barang tetap
besar, sebagian karena lonjakan impor barang-barang konsumen dan barang modal. Secara keseluruhan, meskipun defisit perdagangan meningkat, volume total perdagangan baik ekspor maupun impor mencatat rekor tertinggi, menunjukkan ketahanan ekonomi Amerika Serikat di tengah tantangan global seperti invasi Rusia ke Ukraina dan dampak dari kebijakan Zero Covid Cina yang mempengaruhi rantai pasokan global. Pada saat yang sama, muncul ancaman baru, khususnya krisis di Ukraina yang mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat dalam dua cara utama. Pertama, dampak sanksi anti-Rusia terhadap harga minyak dunia, karena Rusia menyumbang sekitar 12% dari pasokan minyak dunia. Faktor kedua adalah situasi pasokan gas Rusia ke Eropa yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa. Karena Eropa menyumbang lebih dari 15% ekspor Amerika Serikat. Resesi di Eropa akan menyebabkan penurunan ekspor Amerika Serikat dan penurunan pertumbuhan PDB Amerika Serikat. Tetapi keduanya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dengan demikian, situasi ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2022 dapat digambarkan relatif menguntungkan. Pengecualian sejauh ini adalah situasi inflasi yang dinamikanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Penurunan PDB pada kuartal pertama tahun 2022 juga merupakan kejutan. Dan yang kedua, perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 dan jangka pendek cukup positif. Meskipun ada kekhawatiran akan resesi, sebagian besar terkait dengan langkah-langkah untuk memerangi inflasi. Banyak hal dalam situasi ekonomi dalam waktu dekat juga akan bergantung pada faktor virus corona yang masih ada dan efektivitas kebijakan ekonomi makro pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.